Perkembangan individu berdasarkan teori Fowler. Beliau adalah seorang profesor Human Development Theories dan Direktur Pusat Etika dalam Kebijakan dan Referensi di University Emory di Atlanta, Georgia. Fowler juga adalah seorang ahli di bidang agama dan psikologi dan etika dan kehidupan publik dan penulis beberapa buku. Kemudian, ayahnya merupakan pendeta gereja Methodist dan ibunya seorang Quaker, My Mother, dan istrinya Lureen seorang direktur pendidikan Kristen Drew University Drew Technological Seminar Madison, New Jersey. Tahap-tahap kepercayaan menurut teori Fowler. Yang pertama yaitu tahap 0, kepercayaan elementer awal primal faith. Terjadi pada usia 0-3 tahun. Tahapan disebut tahapan primal. Benih iman terbentuk oleh rasa percaya si anak pada orang-orang yang mengasuhnya dan oleh rasa aman yang dialami di tengah lingkungannya. Seluruh interaksi timbal balik antara si anak dan orang-orang di sekitarnya merupakan titik tolak bagi perkembangan imannya. Yang kedua yaitu kepercayaan mitis, harifa atau mythos literal faith. Terjadi pada usia 7-12 tahun. Tahapan disebut tahapan mistis literal yang paling berperan dalam perkembangan iman. Anak adalah kelompok atau institusi kemasyarakatan yang paling dekat dengannya. Misalnya kelompok pembinaan agama, sekolah atau kelompok sekolah berfungsi sebagai sumber pengajaran iman. Pengajaran paling mengena kalau disampaikan dalam bentuk kisah-kisah yang bernuansa rekaan. Tuturan pengajaran lewat kisah rekaan cenderung diterima. Kemudian yang selanjutnya tahap 3, kepercayaan sintesis konvensional. Terjadi pada usia 12-20 tahun, yaitu muncul kemampuan kognitif baru, yaitu operasi-operasi formal, maka remaja mulai mengambil alih pandangan pribadi orang lain menurut pola pengambilan perspektif antar pribadi secara timbal balik. Kemudian sudah ada kemampuan menyusun gambaran percaya termasuk kepada Tuhan. Interpersonal yang ada membuat dunia ini menjadi hidup dan individu dapat berpikir tentang hipotesis untuk mensintesis iman yang masih umum. Kemudian yang keempat, kepercayaan individuatif reflektif. Terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Ditandai adanya refleksi kritis atas semua pendapat, keyakinan, dan nilai lama. Kemudian, individuatif, saat itulah manusia tidak semata-mata bergantung pada orang lain, tetapi sadar akan tanggung jawab dan komitmen. Kemudian ada dua perubahan utama dalam tahap ini. Yang pertama, individuasi dan refleksi kritis. Kemudian tahap kelima yaitu kepercayaan eksistensi konduktif atau conductive faith. Terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Ditandai dengan suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, atau ambiguitas dalam hidupnya. Kemudian tahap ini melibatkan kemampuan untuk terus bersama sebagai cara untuk mengungkapkan keberagaman kompleks berbanding yang sebelumnya diyakini. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, kepercayaan eksistensial yang universalitas. Terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Gaya hidup langsung berakar pada kesatuan dengan Tuhan, yaitu pusat nilai, kekuasaan, dan keterlibatan yang terdalam. Selanjutnya ada rasa keutuhan dan keinginan untuk bertindak berdasarkan apa yang baik bagi semua orang. Mereka memiliki mimpi dan akan bertindak dengan komitmen yang mendalam, seringkali juga dengan biaya pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.